Hai, selamat sore Goldies. Ketemu lagi sama saya Doni. Hari ini saya dijamu, diterima di kediaman salah satu om senior saya. Kemudian juga dulu waktu saya masih sekolah sering kita berorganisasi bersama di KKI ya. Hari ini saya dapat kehormatan ketemu dengan Om Johan. Ya. Dan Tante Lingga. Thank you Om Tante sudah menyempatkan bertemu sore hari ini. Ya, Sama-sama. Dan mungkin sebelum mulai, buat teman-teman yang lihat di screen ini ada banyak rangkaian bunga di sini ya. Tapi sebelum saya ngomongin mengenai ini, saya mau minta tolong dulu Om sama Tante, maybe to introduce yourself. Sudah berapa lama di Melbourne? Kemudian anything supaya kami bisa lebih mengenal Om dan Tante lebih baik. Silakan Om. Iya, saya Johan dan Lingga datang ke Australia tahun 1988. Wow. Udah 37 tahun. 37 tahun ya. 37 tahun, anak-anak lahir sini, Jessica sama Renaldo. Dan mereka sekarang udah dengan keluarganya masing-masing. Ya, saya kebetulan tahun lalu baru aja selesai kerja di Crown, jadi udah ambil pensiun pas setahun yang lalu. Mei. Berapa lama itu Om kerja di Crown? Kerja di Crown-nya 17,5 tahun. 17,5 tahun, bukan main. 17,5 tahun. Ya, sebelumnya kerja di Toyota, terus begitu pernah juga usaha travel agent. Oh yes, I remember. Iya. Saya ingat dulu. Oke, jadi terakhir di Crown kemudian itu 17,5 tahun. Sekarang Om sudah completely retired. Iya, retired terus gitu. Baru bulan lalu mulai kerja jadi itu school crossing. School crossing, yang bantu jadi kalau lollipop, dipanggilnya lollipop man. Wow. Iya, seneng juga itu kerjaannya. Seneng. Itu pagi dan sore. Pagi sejam, sore sejam. Sore sejam. Oke. Iya, seneng bantuin orang-orang nyebrang jalan. Iya. Anak-anak. Kalau Tante mungkin? Iya, aku masih kerja tapi casual di school kantin ini 1 hari 4 jam. 1 hari 4 jam. Ya, 1 hari 4 jam tiap hari. Iya, tapi Rabu enggak. Rabu enggak, school holiday enggak. Apa itu tugasnya school kantin tuh? Sediain itu makanan untuk anak-anak karena mereka order online. Jadi kita bertiga itu sediain apa yang mereka order, masukin di oven, nanti mereka datang makanannya udah ready. I see. Ini untuk anak-anak umur primary school. Primary school. Oke. Ya, kalau Rabu aku volunteering ke nursing home. Oh, oke. Itu menarik juga itu. Iya, bawa komini. Buat orang-orang yang nggak bisa ke gereja ya. Iya, untuk orang-orang tua mereka dikumpulin di satu chapel, kita sebutnya chapel, terus kita kasih komini, terus aku nyanyi-nyanyi, main piano sama mereka. Itu rata-rata umur berapa itu yang tinggal di situ? Aku rasa 70-80-an ya. 70-80-an. Iya. Oke. Oke, itu mungkin kita bisa bikin episode khusus untuk itu. Tapi ya teman-teman, hari ini tema yang kita ambil, saya tadi berpikir kira-kira judulnya apa. I wanted to use the word "say it with flowers". Ya, Om Johan, saya lihat di sini banyak beberapa hasil karyanya Om, begitu banyak rangkaian. Ini kira-kira berapa lama Om sudah mendalami ini dan apa yang mendorong Om untuk fokus ke hobi ini? Iya, jadi kan tahun lalu saya kan berhenti kerja dari Crown, terus begitu dibilangnya early retirement. Terus gitu si Jessica nanya, "Papa mau ngapain?" katanya. Retired. Saya bilang gampang nanti pergi ke Banning aja, ntar kan di situ suka ada kursus-kursus gitu kan. Do it yourself ini. Gitu kan. Ya. Nah, terus gitu dia bilang,
bunga mau nggak Pak katanya. Ya bunga boleh juga, saya bilang gitu. Terus gitu, sebab kan mamanya Lingga tuh dulu di Jakarta bantuin dekorasi gereja, Gereja. bunga-bunga, oke. mamanya dia. Lipet juga Terus, Papa. terus tantenya di Jakarta itu presidennya Ikebana. Itu yang Yang Japanese Jepang. flower Iya. arrangement itu ya. Iya. Oke. Nah, terus gitu mamanya juga sekarang tinggal di Perth kan, sama ada iparnya si Lingga itu masih dekor bunga juga di gereja di Perth. Terus gitu iparnya dia tuh si Ike itu dekor buat wedding. Wedding organizer, wedding, iya. Terus sama setting dia bikin. Nah, Renaldo waktu nikah tuh juga flowernya mereka yang bikin si Ike. Oke. Nah, jadi waktu si Jessica nanya itu, saya bilang, ya udah deh, flower boleh ya gitu. Udah, terus diam-diam tanpa bilang ke saya tuh si Jessica book course bunga arrangement. Oh, ada bunga jadi ini arrangement. ada kursusnya gitu. Ada, Om hadiri ini. Iya, jadi si Jessica diam-diam tuh dia booking. Tuh gitu setelah hampir tanggalnya kursusnya itu, dia bilang, "Pak, hari ini kita pergi ke itu kursus bunga." Tree Sunday. Jadi nggak dikasih tahu jauh-jauh Nggak dikasih hari. tahu jauh-jauh hari. Biar nggak banyak ini ya. Kalau nggak nanti. Totonya dia bilang, "Pak, nanti 3 minggu kita Tree Sunday. Tri Sunday itu ada Sunday 3 minggu berturut-turut itu kita kursus bunga katanya." Sama dia sama Katina. Katina tuh istrinya Renaldo. Oh, your youngest Mantu. kid ya. Mantu. Berarti ya. Jadi terus gitu saya bilang, "Wah, nanti papa sendirian laki." Tuh gitu, bener sampai di sana kursusnya saya sendirian laki, yang lain perempuan. Terus gitu sampai gurunya juga masih bilang itu, dia bilang katanya, long time never have the male student. Male participant gitu ya. Iya. Iya, akhirnya jadi ya kursus 3 hari, 3 kali sehari minggu. Kita kan di gereja kan volunteer itu piety shop. Terus gitu di situ kan dekor bunga tuh. Nah, terus si Lingga ngomong sama yang organize bunganya, perlu orang nggak buat bantuin ini bunga? Dia bilang, oh iya dia lagi perlu orang. Last time dia pernah tanya aku, Maria itu, do you want to help me to do the flower? I said, every Friday. I said, no, Friday I'm working Friday. So when Om Johan retired, aku bilang, "Pa, you like flower now? Mau nggak?" Aku tanya Maria. Iya, why don't you do it in the church? So aku kontak Maria di church. Dia bilang, "Oh, of course." Since itu dia jadi. Ya, jadi sekarang udah 3-4 bulan. Lebih ya. Hampir 7-8 bulan. Jadi kursusnya selesai 3 minggu. Oh, ini ya, ini. Itu kapan tuh ininya tuh? Only 3 minggu kursusnya. Dia nggak tulis cuma tahun 2024. Oh, berarti bulan Mei. Oh, berarti quite recently ya. Last year. Jadi last year. Iya, kalau mau lihat teman-teman. Sah. Jadi udah hampir setahun juga ya berarti ya. Hampir setahun bantuin volunteer dekorasi gereja. Nah, ini sisa-sisa gereja flower arrangement buat si Jessica last week baby shower. Oh, ada perayaan gitu. Terus si Jessica minta dibikinin bunga buat kasih ke temennya yang datang. Jadi ini saya bikin kayak gini. Terus so temennya bawa pulang. Sebenarnya tadi ya ada beberapa pertanyaan saya yang sebenarnya sudah terjawab tadi ya. Berarti kan kalau saya simpulkan kegiatan yang Om lakukan dengan flower arrangement ini tentunya dapat 100% dukungan dari tante dan juga karena juga mungkin ada histori keluarga dari tante juga mendukung. Putrinya juga mendukung, daftarin tanpa diam-diam ya, tanpa ini biar kalau enggak nanti papinya nggak mau gitu mungkin ya. Itu memberikan ide buat anak-anak di sana kalau yang mau membantu ayah dan ibunya kalau mau dikasih hobi yang baru gitu ya. Sama I think the fact that bisa langsung terjun ke aktif di gereja membantu itu kombinasinya
perfect sekali gitu. Iya. Dan kebetulan kan saya seneng gardening juga, jadi kadang-kadang dapat bunga dari garden, taruh di kita arrange di rumah. Kayak itu tuh anggrek itu dari rumah tuh, anggrek yang ini. Ini. Oh yang ini. Ya, itu anggrek sendiri, pohon Ini sendiri. juga semua dari kebun. Jadi nggak semua harus beli sebetulnya. Ya, jadi petik Ini aja dari dari rumah. Jadi rata-rata kalau misalnya ini Om Tante ke belakang aja, Iya. petik terus Petik bikin bunganya gitu ya? bikin. Wow. Kalau ini beli. Nah, kalau ini kan beli ya. Tapi kalau yang kayak cuma bunga, kadang-kadang kita petik bunga mawar, kebetulan mawar banyak. Jadi saya petik, saya taruh di sini, terus tambahin daun-daun kita dekorasi jadi. Menarik ya. Kalau kayak ini kan ini yang merah ini kan Australian. Bottle Iya, brush. itu Iya. brush ya. dari itu kadang-kadang kita kepak. Banyak itu di backyard saya juga. Iya. Iya. Ini apa ini namanya kalau ini? Itu Apa? baby bread. Iya baby bread ya. Kalau di Indonesia buat menuhin ini ya. Iya. Ini eucalyptus leaf nih. Iya ini eucalyptus leaf. Ini ya saya tahu nih dulu. Lili. Lili yang ininya bisa apa? Kalau kena baju. Iya, merah. Nah pertanyaan berikutnya ini agak filosofis nih pertanyaannya ya. Setiap orang ketika mengerjakan sesuatu itu kan kalau suka dan senang itu kan ada suatu kebahagiaan yang didapatkan gitu. Nah Om dalam mengerjakan hal-hal ini tuh apa gitu Om yang dirasakan yang what feeling do you get? Senangnya ya waktu kita habis dekor, pajang, terus gitu anak-anak juga kalau lihat atau temen kita taruh di Facebook, temen lihat dia bilang wah bagus katanya. Jadi dapat ini ya feedback dari teman-teman. Dan untungnya ya untuk ngisi waktu aja gitu, ngisi waktu. Positif. Dan kalau udah bikin beginian, kadang-kadang kita udah bikin ini hari kita bikin ini kan 3 hari sekali kita mesti ganti air. Terus gitu kita set different style lagi gitu. Jadi nggak habis ya, nggak habis. Ya. Untungnya tuh dengan membuat kita sibuk begitu sehari jalannya cepet. Kadang-kadang tau-taunya udah sore. Kayak nggak berasa sekarang ini saya udah pensiun udah setahun. Tapi nggak berasa. Keep busy ya, busy. Selain lakuin ini, Om lakukan apa lagi yang keeping yourself busy? Ya nge-garden. Gardening, oke, no wonder ya, sangat ini ya, sangat. Terus gitu ya, kadang-kadang bantuin ke rumah Jessica atau ke rumah Renaldo, ya bantuin aja apain gitu, isi waktu. Ya. Jadi Om ngerti ya, misalnya kalau bunga-bunga tertentu itu, contohnya misalnya apa ya, kayak misalnya bunga ini gitu, terus bulan apa adanya, musim apa gitu? Nah itu kelemahan saya juga, tapi untungnya ada Lingga. Jadi kalau saya tuh kan pokoknya adanya apa ya saya pakein aja gitu. Jadi si Lingga yang biasanya suka, oh ini bagus nih bunga ini nih gitu. Lagi musim misalnya lagi ini. Ya, jadi, tapi kadang-kadang saya kalau ke garden kalau ada anggrek saya petik anggrek, mawar saya petik mawar gitu. Di arrange anak-anak bilang, bagus nih Pak, ini cocok katanya gitu. Oke, Johan yang kemarin ini Easter ya. Easter Easter di gereja itu kan banyak sekali pajangannya. Terus kita lagi habis misa gitu, orang-orang tuh pada motret di depan gereja. Motret. Jadi aku tahu dia bangga gitu loh, dia merasa happy gitu, orang-orang pada motret di depan gereja gitu. Itu nggak ada nilainya, maksudnya nggak ada nilainya itu apa ya, nggak bisa diukur dengan apapun juga ya kebahagiaan itu ya. Pada motret ya Bapak di depan gereja. Maksudnya bawahnya langsung tulis hubungi saya kalau gitu ya. Tapi memang nggak pernah ada pikiran ke sana ya untuk memonetize atau mengkomersialkan ini, purely hobi ya ini ya. Itu iparnya dia tuh suka adiknya tuh suka bilang udah pindah ke Perth katanya, pindah ke Perth bantuin.
Kalau untuk bisnis di Melbourne sih Enggak, rasanya enggak. Soalnya cuma iseng aja. Johan juga kerjanya masih agak lama. Jadi kalau dihitung sama modal, sama waktu, rasanya enggak ketutup. Nggak ketutup gitu. Ya, just for hobi aja, Hobi isi aja, waktu lah. isi waktu. No, but that's the whole idea, right? Iya, Karena, iya. melakukan sesuatu yang enjoy dan bukan kepaksa kan, Iya, iya, iya. dan berguna buat ini yang lain. Iya. Gitu. Kalau saya boleh nanya, ini Om Tante udah married berapa tahun ya? Merit 39 39 bulan ini. tanggal 28 Juni nih nanti. Oh, 39 tahun. 39 tahun. Oke. Kalau itu pacarannya 7 tahun jadi 46. 46 tahun. Wow. 46 tahun sama-sama. Nah, kalau pasangan retired gitu ya, itu kan tentunya kemarin saya bicara sama salah satu tamu di acara di dalam podcast ini, dia sharing gini bahwa salah satu yang penting juga adalah ketika pasangan itu punya sesuatu hal yang hobi yang bisa dilakukan bersama-sama gitu. Nah ini kalau untuk dalam mengerjakan seperti ini, Om ngerjain sendiri atau Tante juga ikut bantu atau gimana biasanya sinerginya gimana antara berdua? Ya, si Tante sih senangnya masak. Tapi kadang-kadang kalau kayak begini-gini dia yang kasih ide gitu. Nih. Kadang-kadang kita kalau jalan ke park atau jalan kemana, Pak itu bagus tuh daunnya buat merangkai. Oh ini ya inspirasi ya? Iya, jadi dia udah sedia gunting untuk ambil daun-daun gitu. Nah, aku yang suka kasih ide, oh mungkin ini bagusnya pakai ini nanti Pak. Tapi dia yang ngerjain, soalnya Jumat aku kerja, aku nggak. Iya. Nah, satu lagi yang saya ini waktu di Indonesia itu dulu saya punya satu tante yang dia tuh mengerjakannya bunga plastik. Kalau di Australia sini bunga plastik nggak terlalu ini. Banyak Ada, juga, banyak ada. Tapi kayaknya di gereja nggak pakai plastik ya. Ya jauh lebih apa ya? Rasanya sih jauh lebih autentik yang fresh ya. Apalagi di Australia sini kan supply-nya banyak ya. Iya. Ada plastik. Meaning ya dari flower misalnya kayak contohnya waktu acara kemarin ya. Itu memilih bunga ini karena Om pelajari artinya apa gitu? Enggak. Kan soalnya kan kalau orang yang benar-benar udah ini banget dipelajari sampai Saya sih nggak sampai ke sana. Cuman Jessica bilang, oh mau colornya ini, colornya itu gitu. oh dari color, dari estetik, dari visualnya ya. Jessica yang pesen gitu. Bikin berapa biji waktu kayak begini? Berapa banyak? Waktu itu 20 yang kayak gini. Ini gelasnya juga botolnya dari itu botol paper Bekas ini spicy dikumpulin. Ya. Terus saya bersihin recycle buat ini. Tadi saya mau nanya tapi sudah terjawab ya. Jadi Om juga suka bercocok tanamnya juga ya. Iya. Termasuk jadi apa? Ya sebetulnya bukannya suka tapi ya ngisi waktu. Itu gara-gara kenapa Johan waktu itu suka juga karena 2 tahun waktu COVID itu Melbourne kan lockdown. Itu keran itu almost 2 tahun tutup. Jadi dia nggak ada kerjaan. Jadi mainnya tuh di kebun. Kadang-kadang aku bilang, aduh ini orang lama banget di luar. Tapi anakku bilang biar aja mah daripada mental katanya. Jadi biar dari satu pot pindah ke pot yang lain, dari tanah pindah ke pot, dari pot pindah ke tanah, biar aja. Tapi akhirnya dia jadi hobi ya Bapak, jadi seneng ya. Kalau makan buah, kalau buahnya manis enak, bijinya saya tanam. Saya tanam tumbuh tuh aprikot, peach. Oh, bisa ya? Iya, tumbuh udah kita tapi belum sampai berbuah sih. Terus segitu jeruk. Saya pernah tuh alpukat. Alpukat banyak. Gampang ya itu alpukat. Gampang alpukat. Tapi berbuahnya itu bisa tahunan, puluhan tahun katanya. Iya. Menarik. Oke, mungkin sebagai penutup episode ini, buat teman-teman yang sedang menyaksikan, Om dan Tante bisa sharing nggak? Tadi kan Om kita bicara tentang flowers, Tante tadi juga cerita meluangkan waktu di nursing home. Pesan apa gitu mungkin apa yang bisa di-share ke teman-teman yang sedang menonton ketika kita itu mau masuk retirement, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap
sehat ya, jasmani rohani, terutama dengan hobi yang Om punya dan kegiatan yang Tante lakukan gitu. Silahkan mau yang mana duluan? Iya, kalau saya bilang sih kita nggak bisa mundur, nggak bisa balik ya. Jadi kita mesti maju ke depan. Jadi kita nggak bisa avoid, nggak bisa nolak Getting umur. old, ya. Getting Ya. old. Jadi satu hari kita harus pensiun, harus nerima. Nah, kalau kita nerima dengan berat hati, akhirnya yang nyusahin ya diri kita juga, ntar sakit ya. Jadi ya sedangkan untuk kegiatan banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan gitu. Misalnya ya masak juga ya. Masak kan bantuin masak, bantuin motong-motong sayurnya, atau bersih-bersihin rumah. Kalau bersihin rumah tuh juga nggak bakal kelar sehari. Iya, betul. Jadi ya isi waktu ya dengan yang paling penting tuh bikin hati kita tuh kerjainnya dengan senang hati. Jadi kita sehat, nggak frustrasi. Itu aja ya untuk menghadapi masa tua yang kita nggak bisa tolak. Iya. Jadi satu hati yang gembira ya, hati yang suka gitu ya. Harus melakukannya itu dengan senang hati. Dengan senang hati, ya. Terus kedua menerima ya. Menerima. Tante? Apa ya? Olahraga juga bagus loh. Oh iya, untuk jasmani ya. Keep healthy. Om Tante olahraga tertentu? Iya, jalan. Kita jalan sehari tiap hari. 2 kali. Kalau ada Aku Jessica. seminggu sekali aku berenang. Oh, masih ini ya? Iya, karena aku lihat orang mamaku itu 85, tinggal sendiri, masih nyetir. Karena di Perth ya. Karena mamaku berenang Monday to Friday pagi. Wah, Memang untuk bangun paginya itu kan dingin, apalagi winter Iya, begini. iya. Jam 6, Males jam banget 6, gitu. setengah 7. Males banget kan? Iya, Tapi kalau udah di situ, udah di pool, Pak, aku lihat orang-orang tua aja itu berenang nge-lap begitu. Ya masa dia lebih tua? aku nggak bisa. Gitu. Aku nggak bisa gitu. Jadi ya, aku rasa ya kita mesti keep healthy, cari kesibukan sendiri yang berguna juga untuk kita dan untuk orang lain. Ya, that's beautiful. Jadi tetap aktif ya, aktif jasmani dan saya suka tadi kata-katanya berguna juga buat orang lain. Iya, kalau kita menolong orang lain, kayaknya ada joy juga gitu. Yes. Completely agree. Ya, mungkin kira-kira sampai di situ dulu teman-teman. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut lagi bagaimana merangkai bunga, yang pasti jangan sampai Anda alergi sama bunga ya. Kalau Anda alergi sama bunga ya Cari kegiatan lain. Bukan kegiatan yang cocok. Masak. Ya. Tapi saya juga baru ingat ya, Om Johan ini dulu waktu muda you are a karate champion, right? You are a karate. Ya, pernah di Indonesia. Ya, jadi kalau seseorang yang mungkin nggak ketemu Om Johan berapa puluh tahun, dari seorang karateka kemudian mengerjakan bunga mungkin juga bingung. Tetapi itu bukan sesuatu hal yang perlu disembunyikan ya. Justru itu sesuatu yang saya terakhir ketemu Om mungkin terakhir waktu saya masih studi dulu. Iya, masih ketua Amudika dulu. Iya, and then he's a very happy ini wajahnya selalu membagikan aura yang positif gitu. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Bye for now. Oke, thank you. Bye-bye.